Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Ihsanuddin Nursi, dan ini terkait dengan kasus pajak ya, yang menjerat Dirjen Pajak ya, dalam terkait masalah KKN, korupsi kolusi dan nepotisme, termasuk juga TPPU ya. Ihsanuddin Nursi, kalau PPATK punya integritas penuh, habis negara ini ya. Jadi kalau benar-benar real ya, bisa saja semuanya akan bongkar, bahkan negara ini bisa bubar kalau benar-benar semuanya dibuka, apalagi tentang kasus ya korupsi termasuk TPPU. Ini sesuai yang dilansir elmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, banyaknya kasus yang menjerat pegawai Dirjen Pajak merupakan kesalahan sistem, lantaran selain berkuasa terhadap perpajakan, sekaligus juga melakukan pengawasan. Oleh karenanya, pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi tak merasa heran ketika adanya dugaan ratusan pegawai pada Dirjen Pajak terlibat dalam aktivitas transaksi mencurigakan sebesar ratusan triliun, sebagaimana yang diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Makanya gampang mencari siapa pegawai di Dirjen Pajak itu yang kaya. Itu bisa ditelusuri, gampang menelusurinya, kata Ihsanuddin saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Potret Kejahatan Keuangan di Menkyu yang diunggah akun YouTube ARM Channel, dikutip Selasa. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritasnya penuh, utuh gitu ya, habis negara ini. Tambah Ihsan menekankan, menurut dia jika PPATK memiliki integritas tinggi, maka setiap transaksi apapun pasti tercatat dan diketahui. Sebab dia mengungkapkan dunia internasional menghendaki hal tersebut melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) ya. Untuk membuka semua transaksi di dunia harus dibuka, kata dia. Terkait dengan isu transaksi janggal senilai 349 triliun ya, yang tadinya disebut Menko Polhukam Mahfud MD 300 triliun rupiah, Ihsanuddin pesimis karena persoalan ini akan menguap bahkan tenggelam begitu saja. Karena menurut dia dugaan transaksi gelap 349 triliun yang belakangan diklarifikasi bukan tindak pidana pencucian yang TPPU oleh pimpinan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, serupa dengan kasus-kasus sebelumnya. Kasus pajak tidak ada yang tuntas, kasus Gayus Tambunan putus mata rantainya, kasus Hari Purnomo 375 miliar dianggap tidak masalah, padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Maka dari itu ia menilai temuan transaksi gelap 349 triliun rupiah yang dianggap hanya sebagai pucuk gunung es oleh sebagian pihak sudah tepat, karena masalah sebenarnya adalah sistem keuangan yang erat kaitannya dengan sistem hukum dan politik Indonesia yang dikendalikan minoritas orang ya. Ya itu ya sobat sekalian tentang carut marutnya negeri ini, termasuk juga korupsi yang gila-gilaan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Bahwasanya kalau kita melihat kanan kiri atas bawah depan belakang tidak ada gitu ya institusi yaitu yang bebas dari korupsi. Dan gilanya korupsi itu bukan seperak dua perak ya, bahkan bukan miliaran saja gitu ya, sampai triliunan ya. Dan itu juga terbongkar belak-belakan. Di samping itu juga ya pamer harta hedonis ya oleh masing-masing bahkan istri pejabat publik gitu ya, termasuk juga para kerabat-kerabatnya. Dan ini kita sangat miris gitu ya di negara yang sudah merdeka, apalagi kita sudah reformasi ya. Tetapi memang kembali lagi ini adalah masalah sistem ya. Ketika kita berujuk pada sistem saat ini ya, sistem buatan manusia ya tidak akan bisa memberikan efek jera gitu ya. Jadi hukuman orang yang melakukan korupsi maupun TPPU ya ringan-ringan saja gitu ya. Apalagi ya ketika semuanya itu sudah bisa terbeli gitu ya, maka orang akan berpikir sekalian saja gitu ya, korupsi sebesar-besarnya nanti bisa membeli pengadilan, membeli penjara ya, karena penjara itu bisa difasilitasi dan masih ada sisa korupsi dan bisa lakukan korupsi setelah keluar. Dan bahkan Gayus Tambunan kan pernah gitu ya sampai keluar melihat kalian tenis gitu ya di Bali ya kalau nggak salah, dan artinya semuanya bisa dibeli gitu ya, money can buy gitu ya. Jadi kalau kita melihat hukum manusia akan sama gitu ya,
seperti ini tidak akan bisa memberikan efek jera, termasuk hukumannya tidak manusiawi. Nah, kalau hukuman yang benar-benar manusiawi ya, bisa menuntaskan itu semua, ya hukum Islam ya. Ya, apa namanya, sesuai hadis Nabi kan, kalau sudah tidak ada potong tangan yang seperempat dinar ya. Seperempat dinar itu sekitar 1 juta ya. Nah, itu sudah berapa triliun yang dikorupsi maupun di TPPU gitu ya. Jadi orang itu akan terlihat ketika berjalan di jalanan, orang buntung tangannya, oh itu korupsi ya. Nah, ketika itu dijalankan ya, maka benar apa yang ada di Al-Quran, walakum fil qisasi hayatiyya ulil albab ya. Sebenarnya dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, kalau orang-orang itu sudah melihat misalnya hukumnya ngeri gitu ya, orang akan berpikir 1000 kali gitu ya untuk melakukan pencurian ya. Sampai contoh misalnya di Saudi ini misalnya ya, orang mobil mewah ya, BMW, Lamborghini itu ditinggal tanpa dikunci, mereka nggak akan, bahkan toko ditinggal itu nggak khawatir gitu ya. Karena ketika ada pencurian maka hukumannya potong tangan ya. Nah, kalau di sini ya, jangankan nggak dikunci ya, pelek itu dicongkel ya, spion dicongkel ya, kita juga tidak merasa aman gitu kalau menaruh kendaraan ya. Dan apalagi ya, ketika melakukan korupsi TPPU hukumannya ringan, maka klop lah gitu ya, akan terjadi terus menerus ya. Termasuk juga transaksi yang terjadi 349 triliun, belum jelas orang-orangnya siapa ya, tidak pernah sebelumnya juga dihukum ya. Orang-orang tersebut itu dengan hukum yang berat ya, bahkan terkesan semuanya itu diberikan ruang, bahkan diberikan hukuman yang ringan ya, bahkan ya bebas ya, menguap. Nah, inilah ya hukuman manusia yang tidak akan bisa memberikan efek jera, dan terus-menerus korupsi ini yang kita khawatirkan akan terus mengejala gitu ya. Dan ini yang seharusnya menjadi akar permasalahan ya, korupsi, bukan radikal gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.